Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatik wa min ta'atina ila ta'atik wa na'udzu bika an naqula zura aw nagsha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Hikam. Terakhir pada pertemuan pekan yang lalu kita sampai pada hikam yang ke-26, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Salah satu tanda dari kesuksesan di akhir adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak di awal permulaan. Hikam 26 ini menjadi satu motivasi bagi kita semua bahwa ternyata kesuksesan, keberhasilan dalam segala hal, utamanya dalam perjalanan ruhani menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu selalu dimulai dengan kembali atau rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak di awal perjalanan. Jadi sejak pertama kali melangkahkan kaki dalam perjalanan ruhani menuju Allah, itu sudah mengakui, sudah meyakini dan menyadari bahwa kemampuan yang dia dapatkan di dalam mengarungi perjalanan yang penuh duri, penuh jurang, penuh ujian, rintangan, itu tidak akan dapat bisa selamat kecuali dengan pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah demikian dari awal sudah menyadari bahwasanya kekuatan yang dia dapatkan dalam menjalankan proses perjalanan itu dengan pertolongan kekuatan dari Allah, itu menjadi tanda atau dalam bahasa Malaysianya menjadi matlamat, ya, menjadi sebuah indikasi yang akan menunjukkan kesuksesan atau keberhasilan hingga puncak perjalanan. Kalau dipahami terbalik juga begitu.
Ya, di antara tanda orang itu akan gagal di puncak perjalanan adalah orang yang sudah sedari awal dia kembali kepada dirinya. Kembali kepada dirinya dalam arti menyandarkan kekuatan, kemampuan ya kepada pikirannya, kepada kehendaknya, kepada kemampuannya. Maka itu menjadi tanda dia akan gagal dalam mencapai puncak perjalanan ruhani menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hikam yang ke-27 yang akan kita baca sekarang ini menjadi pelengkap dan penyempurna dari hikam 26 tadi. Apa kata beliau pada hikam yang ke-27? Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man asyraqat bidayatuh, barang siapa yang permulaannya itu sudah mencorong, permulaannya sudah kelihatan berkilau, sudah kelihatan semangat, antusias, jujur, teman, sungguh-sungguh. Asyraqat nihayatuhu, juga akan benderang pula pada puncaknya. Cukup pendek hikam ke-27 ini. Barang siapa yang permulaannya sudah cermelang, maka puncaknya juga akan gemilang. Artinya bahwa perjalanan seseorang mencapai puncak prestasi, yaitu dekat dengan Allah, mengenal Allah, itu ternyata dimulai dari permulaan. Seperti halnya kita mau bangun rumah, tentu kemegahan atau kekokohan rumah yang kita tempati, bagian dinding, bagian atap, itu sangat ditentukan oleh bagian pondasi. Ketika pondasinya dibangun kokoh, dibangun kuat, maka ke atasnya juga akan menjadi kuat. Tapi jika dari pondasi itu rapuh, maka ke atasnya juga akan ikut rapuh. Perjalanan menuju Allah juga begitu. Kalau dari bawah sudah dibangun di atas pondasi yang kokoh, yaitu kesindikan, kejujuran, kesungguhan, maka nanti akan kokoh, tidak akan mudah untuk tumbang, tidak akan mudah untuk tergilas, tidak akan mudah untuk kecewa dan seterusnya. Karena apa? Dibangun di atas pondasi kejujuran, kesungguhan, rasa teman sidik karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila dibangun di atas pondasi yang penuh dengan ilusi, kepalsuan, maka nanti juga ke atasnya akan keropos, ke atasnya tidak akan kuat dan mudah tumbang. Man asyraqat bidayatuhu, barang siapa yang permulaannya itu sudah cermelang. Cermelangnya dengan apa? Bi an ammara auqatahu bi anwa'it ta'at. Seperti dia memakmurkan waktu-waktunya dengan berbagai macam ketaatan, wal auradi, dan wirid-wirid. Jadi di awal perjalanannya sudah begitu antusias, semangat, mengisi waktu-waktunya dengan berbagai taat dan wirid-wirid. Wirid itu adalah sesuatu yang dilazimi. Memang ada wirid dalam makna sempit, ada wirid dalam makna umum. Kalau wirid mufrad dari aurat, aurat itu jamak dari wirid. Wirid yang bersifat khusus itu ya berupa zikir-zikir yang dimudawamahkan, yang dilanggengkan karena Allah. Itu wirid dalam pengertian khusus. Ada wirid dalam pengertian sempit, ada
wirid dalam pengertian umum, yaitu semua yang dilakukan ya karena Allah dan didawamkan biarpun secara zahir bukan dalam bentuk zikir secara langsung, artinya bukan dalam bentuk bacaan, tapi jika itu didawamkan karena Allah, itu juga menjadi aurat, menjadi auratnya. Maka ketika ada seorang aulia ya didatangi oleh temannya yang sama-sama orang soleh, ketika sampai di rumah temannya yang soleh, yang menjadi salah satu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, temannya ini sedang dalam keadaan tidur siang, melakukan tidur qailulah. Ketika temannya itu datang, maka diterima oleh murid dari temannya yang juga orang soleh, dikatakan, kemana Kiai Fulan? Maka muridnya mengatakan, kiaiku, guru kami sedang melakukan wiridnya saat ini. Wirid dalam hal itu adalah tidur waktu itu, tidur qailulah. Kenapa disebut wirid? Karena itu adalah suatu yang didawamkan karena Allah. Ya. Jadi walaupun kelihatannya itu adalah amalia-amalia yang bersifat mubahah, tapi jika diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu menjadi atau bermuatan wirid dalam makna umum, dalam makna luas. Adapun kalau diitlakkan atau jika dikatakan kita punya wirid ini, berarti wirid secara khusus yang berupa bacaan atau zikir-zikir. Bi an ammara awqatahu bi anwa'i ta'at, seperti halnya dia mengisi waktu-waktunya dengan berbagai macam ketaatan wal auradi dan aurat-aurat. Wa sabaru ala dzalika kullal musabarati, dan dia terus semangat, terus getol, terus tangguh dalam menghadapi atau menyabari melakukan ketaatan dan melangsungkan wirid-wiridnya. Asyraqat nihayatuhu, maka niscaya akan menjadi gemilang pula pada puncaknya. Kenapa dikatakan akan gemilang pada puncaknya? Bi idhafatil anwar wal ma'arif alaihi, karena nanti dia akan mendapatkan anwar, akan mendapatkan cahaya di dalam hatinya, akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, pencerahan-pencerahan yang Allah hujamkan ke dalam hati. Karena orang yang hatinya senantiasa dimakmurkan dengan ingat pada Allah, dengan zikir pada Allah, dengan ketaatan pada Allah, hatinya itu akan menjadi terang. Sebagaimana sebuah cermin, ya, itu kalau kita biarkan tidak dibersihkan terlalu lama, maka lama-kelamaan kotoran yang menempel di dinding cermin itu akan menutup wajah pada cermin tersebut. Coba kita punya cermin, ditaruh di luar, atau jangan ditaruh di luar, di dalam saja, tapi jarang dibersihkan, terkena debu, ya, terkena uap, terkena asap, terkena pengaruh perubahan cuaca, perubahan udara, ya. Padahal cermin itu kita letakkan dalam rumah. Apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan tumpukan-tumpukan debu, tumpukan-tumpukan kotoran itu yang semula cermin yang kita miliki, jika kita ada di hadapannya, kita akan nampak rupa kita di dalam cermin. Ya. Artinya mampu untuk memancarkan, memantulkan dari kita. Namun jika cermin itu sudah terlalu lama tidak dibersihkan, dibiarkan dia debu-debunya terus bertumpukan, kotoran-kotorannya terus menutupi dari cermin tersebut, maka dia tidak akan dapat untuk digunakan lagi sebagai alat untuk bercermin. Tertutup sudah. Ya. Maka perlu dibersihkan dengan apa? Dengan kain. Ya. Perlu dibersihkan, perlu dilap. Demikian juga hati kita. Jika hati kita dibiarkan terus berada di dalam kegelapan, berada di dalam kotoran,
yang kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran maksiat, kotoran-kotoran ya, kotoran-kotoran mubahat, makruhat dibiarkan untuk terus menempel di dinding hati, maka dinding hati itu lama kelamaan akan tertutupi, ya. Cermin hati itu lama kelamaan akan tertutupi dan tidak dapat untuk melihat hakikat kebenaran. Ya, maka perlu untuk segera dibersihkan. Dibersihkannya dengan apa? Dilap dengan ketaatan. Dilap dengan aurat-aurat, dengan zikir-zikir, dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berkenan memberikan anwar, akan berkenan memberikan cahaya, pencerahan, penerangan, ya, kemudian pengetahuan, pemahaman, ya, ketika cermin hatinya sudah dibersihkan. Atau bisa juga kita analogikan seperti pisau. Ya. Pisau itu kalau kita taruh saja, tidak sering dibersihkan, itu akan berkarat. Ya, akan berkarat. Jangan lagi kalau misalnya pisau itu habis digunakan untuk ya memotong barang yang bergetah, atau habis digunakan mengambil barang yang ada di lautan, sehingga dia semakin mudah atau berpotensi untuk berkarat. Sedangkan ya pisau yang hanya kita simpan saja, jangan lagi sekarang pisau yang ditaruh di luar sembarangan, kehujanan, kepanasan, tidak kita katakan, ini sudah kita simpan baik-baik di dalam sarungnya. Kalau tidak kita jaga, itu saja dapat berkarat. Ya. Maka ketika sudah berkarat, setajam apapun sebuah pisau, walaupun belum pernah digunakan, setajam apapun, tapi kalau berkarat, ketajamannya itu akan perlahan-lahan luntur, perlahan-lahan akan hilang. Ya. Kalau tidak diasah. Tapi kalau semakin sering diasah, sebagai gambaran hati semakin sering diasah dengan zikrullah, dengan tafakkur, dengan membaca aurat-aurat, ketaatan dan seterusnya, maka pisau hati itu akan menjadi tajam, akan berkilau, ya, akan sangat peka terhadap sinyal-sinyal yang Allah turunkan melalui kalbunya. Okay. Biidhafatil anwar wal ma'arif alaihi wa zawali kuduratin nafsil ha'ila bainahu wa baina maulahu ala wajhin atam. Ya, dan juga hilangnya kekeruhan-kekeruhan jiwa, penyakit-penyakit ya, yang menjadikan hati ini keruh, menjadikan hati ini tertutupi. Itu ketika sudah dimakmurkan waktu-waktunya dengan ketaatan, dengan aurat-auratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kekeruhan-kekeruhan itu dengan sempurna, secara sempurna. Maka kenapa kita di dalam tasawuf itu oleh guru, terutama dalam thariqah itu dikasih aurat pagi, petang, malam, ya. Bahkan waktu-waktunya itu ada yang ditentukan, atau yang disebut dengan zikir mutlak, zikir muqayyad. Ada yang disebut dengan zikir mutlak, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kenapa? Itu dalam rangka untuk merawat hati supaya tetap bersih, ya. Atau kalau sudah kotor bisa terhilangkan kekeruhan-kekeruhan atau karat-karatnya itu dapat dihilangkan dengan zikrullah. Wa aksuhu bi aksihi, demikian juga sebaliknya. Artinya sebaliknya bagaimana? Kalau hati, sebagaimana hati kalau diisi dengan ketaatan, dengan aurat, maka akan Allah pancarkan cahaya, pancarkan pengetahuan, Allah hilangkan kekeruhan-kekeruhan yang menghalangi dia dengan Allah. Demikian pula sebaliknya, yaitu kalau hatinya dibiarkan dalam kegelapan, dibiarkan dalam maksiat, dalam kondisi kotor, maka dia akan semakin menebal, semakin kotor, dan akan tertutup dari melihat atau melihat kebenaran.
Faman kana qalilal ijtihad fi bidayatih lam yahsul lahu israkun fi nihayatih. Maka barang siapa yang pada permulaannya itu sedikit sekali perjuangannya, artinya di permulaan saja sudah berleha-leha, sudah tidak menunjukkan kejujuran, sudah tidak menunjukkan kesungguhan, maka ya walaupun dia awalnya ya seharusnya dia segera akan mendapatkan isyraqat, pancaran-pancaran rohani, tapi jika tidak segera, ya jika tidak dilakukan dengan konsisten, maka cahaya yang sudah hampir masuk ke dalam hatinya itu pun akan menjadi redup, bahkan menjadi padam. Ya, lam yahsullahu israkun fi nihayati. Jadi harus totalitas. Sama seperti ilmu, kata Sidna Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah menyampaikan, man ya idza a'taita kullak a'taka juz'ah. Ilmu itu jika engkau memberikan keseluruhanmu, artinya totalitas kita dalam ilmu, ya. Kita secara totalitas memberikan keseluruhan jiwa kita di dalam ilmu, kata Imam Syafi'i, a'taka juz'ah. Ilmu itu akan memberikan kepadamu separuhnya. Kita memberikan totalitas kita untuk ilmu, artinya kita sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Itu ilmu baru akan memberikan kepada kita separuh dari dirinya. Ya. Lalu bagaimana lagi sekarang kalau kita hanya memberikan separuh dari diri kita, maka ilmu tidak akan memberikan apa-apa terhadap kita. Sama juga demikian dalam tasawuf. Jika kita sungguh-sungguh di dalam mujahadah, di dalam tarbiyatun nafs, mendidik jiwa, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala samarah, buah dari mujahadatun nafs itu yang berupa musyahadah, penyaksian terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah, sehingga Allah itu hadir di dalam hati, ya, menjadikan kehidupan kita menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang beradab, menyaksikan bahwa semua makhluk itu adalah merupakan pancaran dari kekuasaan Allah itu. Walau furido annahu futiha alaih kana ala wajhin ad'afa min ghairi. Atau kalau dia misalnya memang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala futuh, diberikan oleh Allah pembukaan hati. Hatinya dibuka oleh Allah. Padahal dia di permulaannya tidak sungguh-sungguh, tapi tetap memperoleh futuh. Ya. Maka kalau futuhnya pun dia peroleh, padahal dengan permulaan yang tidak maksimal, tidak sungguh-sungguh, tidak teman, ya, maka kalaupun toh dia mendapatkan futuh, maka futuh yang didapatkannya pun itu sifatnya lemot. Ya, jadi kalau diibaratkan jaringan itu, ya kita kan kalau kita berada di sebuah tempat, kadang tingkat kecepatan dari jaringan internet itu kan beda-beda. Ada yang super cepat, ada yang cepat, ada yang rotok lelet, ada yang bahkan lelet sekali. Gitu. Padahal sama-sama ada jaringan. Itu perumpamaan orang yang ya tidak sungguh-sungguh, tapi dia juga memperoleh futuh. Ya. Endingnya juga Allah berikan dia futuh. Walaupun dia tetap memperoleh futuh, padahal di awal tidak sungguh-sungguh, maka tentu tingkat futuh yang dia peroleh itu akan sangat lemah. Ya, tingkat futuh yang dia peroleh sangat lelet sekali. Ya, diibaratkan kita kalau ada di sebuah tempat yang tertutup atau tempat yang terhalang gunung misalnya, atau bahkan kita berada di sebuah ruangan yang tertutup, di hotel saja misalnya, kalau di bagian bawah tanah, atau kita ada di dalam asansir, ada di dalam sebuah lift, itu kan jaringan juga tidak begitu kuat, gitu, tidak begitu kuat. Sehingga walaupun tampil di HP kita ada jaringan, ada Telkomsel, tapi
kita gunakan untuk nelpon, misalnya untuk video call, hanya ada suaranya tapi gambarnya tidak clear. Atau bahkan kita gunakan nelpon, ya nelpon WhatsApp, itu juga suaranya putus-putus misalnya. Atau bahkan tidak dapat sama sekali karena jaringan darurat. Padahal sama-sama ada jaringannya. Tapi karena tidak ada kesungguhan di dalam hati, ya, pada permulaan, pada bidayahnya, maka kalaupun toh di akhir dia mendapatkan futuh, maka futuhnya pun itu akan bersifat sangat lelet sekali. Sehingga juga tidak maksimal. Wa yuhtamalu annal makna, dan bisa berarti bahwasanya makna dari man asyraqat bidayatuh, barang siapa yang cermelang pada permulaannya, birruju'i ilallahi ta'ala, dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walil tijai ilaihi, dan datang kepada Allah, minta perlindungan pada Allah, asyraqat nihayatuhu, maka akan gemilang pula puncaknya. Dengan apa? Bihusulil wusuli ilaihi, dengan mendapatkan sampai ma'rifat, kenal dengan Allah. Jadi dia ketika di permulaan betul-betul secara teman, secara sungguh-sungguh, ya, secara sidik, dia menginjakkan kakinya di dalam perjalanan ruhani ini, maka di puncak perjalanannya dia akan sampai kepada Allah, wusul, yaitu mendapatkan ma'rifat, mendapatkan pemahaman, yang mana orang-orang yang paham dengan Allah ini adalah yang disebutkan ahlullahi hum ahlul fahm. Ahli-ahlinya Allah adalah orang-orang yang ahli faham. Ahli faham karena diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemahaman, dan pemahaman ini yang menjadi asrar dari ilmu itu sendiri. Maka Nabi senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Fatakunu hadhihi ibaratan ukhra muwafiqatan limakna ma qablaha wa ma qulnahu awalan aula wa azhar. Maka ungkapan ini sesuai, cocok dengan ungkapan sebelumnya. Apa ungkapan sebelumnya? Min alamatin nujhi fin nihayat arruju'u ilallahi fil bidayah. Di antara tanda dari keberhasilan, kesuksesan di puncak adalah senantiasa kembali kepada Allah pada waktu permulaan. Artinya berarti hikam yang ke-27 ini memiliki kemiripan makna. Ya, memang saling menyempurnakan. Ya, wa ma qulnahu awalan aula wa azhar, dan apa yang sudah kami jelaskan pada hikam yang ke-26 itu sudah sangat jelas dan sangat terang. Demikian kajian kita kitab Al-Hikam pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Al-Fatihah. Wajaffirli walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.